dari awal sampai pada akhirnya. Kami percaya Engkau Allah yang hadir untuk setiap kami. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami siap untuk memuji Engkau. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesus. Telah ku dapati kasih yang sejati yang mampu mengubahkan hatiku. Kasih yang kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaanmu. Terima
kepada Tuhan. Kita hampir Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau berikan hidup kita kepada Tuhan. Sebab banyak kasih karunia-Nya kita boleh ada sampai hari ini. Mari angkat kedua tanganmu. Terima kasih Tuhan.
hidup kami ini milik-Mu. Kami ada karena semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Dalam kesesakan kami, Engkau selalu ada bagi kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Haleluya, Yesus. Syukur. Terima kasih, Tuhan. Biar pujian ini menjadi kerinduan dalam setiap kita, menjadi iman dalam setiap kita. Karena hidup kita adalah milik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Syukur. Dalam kesesakanku, Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan
bertandingan. Haleluya. sungguh bersyukur kita punya Allah yang besar dalam hidup kita. Tiba saatnya kita akan mempersiapkan persembahan kita, dan kita juga akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Yesus.
Kami akan mengenal Engkau secara pribadi, dan kami dikuatkan dan dimampukan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, silakan duduk. Selamat pagi. Wah, satu kehormatan ya. Ada Pak Walden dengan Ibu. Dan ada tamu saya yang dari Surabaya, Solo. Ada? Saya tidak lihat kan yang tadi datang terlambat. Ada yang dari Solo datang? Ibu Sandra ya kalau tidak salah. Tidak ada. Kalau tidak ada, saya akan masuk kebenaran firman. Ya, firman pagi hari ini berbicara tentang kekosongan rohani. Kemarin Rabbi Hendrik bicara dengan 2 dasar bangunan. Ya, 2 dasar bangunan yang dibangun dengan satu hal, prinsip yang kuat di dalam Tuhan dan prinsip tidak di dalam Tuhan. Kalau dasar bangunan kita sudah kuat di dalam Alkitab dan di dalam Tuhan Yesus, apapun kondisi keadaan, ya, tidak bisa membuat kita ini kosong. Bahasa mobil empty ya, betul dong? Ya kan? Kalau bensin sudah tidak ada dalam mobil kita pasti tidak bisa bergerak. Tapi terkadang kalau kita melihat hari-hari ya, dalam satu mobilitas setiap kita yang sungguh sangat sibuk, kita tidak pernah mengisi bensin. Sampai di satu titik mobil kita itu mogok. Apalagi di hari-hari begini, di pandemi ya, kita tidak mengisi kebenaran dengan Alkitab, tidak mempunyai satu kehikmatan di dalam Tuhan, dasar kita tidak kuat dalam Tuhan, kosong. Banyak orang datang beribadah, banyak orang teriak Tuhan minta tolong, tetapi kenyataannya tidak punya kedalaman haus lapar akan Tuhan. Siapa yang pernah mengalami kekosongan? Ada yang pernah mengalami kekosongan? Wah, hebatnya jemaat GAB. Tuh, 2 orang jujur di belakang. Karena apa? Kita belum tentu perfect 100%. Saya secara pribadi pun pernah mengalami satu hal kekosongan. Karena apa? Saya marah. Karena apa? Situasi. Karena apa? Orang di sekeliling saya tidak membuat satu hal spirit yang begitu kuat. Sampai di satu titik dia bilang apa? Saya tidak ikut ibadah, saya tidak doa, tapi pelayanan tetap terbuka. Saya pulang, saya nangis. Tuhan, kenapa saya dalam kekosongan di dalam jiwa saya? Bukannya roh ya, roh itu sudah pasti kita dengan Tuhan. Jiwa dan tubuh kita itu kosong. Setelah saya pulang, saya menangis. Saya menipu jemaat, bukan menipu Tuhan. Karena Tuhan tahu. Ya, kebanyakan hari-hari begini, orang mengisi kekosongan dengan pergi beribadah, tapi hatinya, tapi pikirannya, tapi sikapnya belum tentu punya perubahan 100%. Sempat kekosongan saya sempat 5 tahun. Sampai di satu titik dia bilang begini, jangan sampai Lasma memakai cadar di kepala dan mukanya. Saya bilang, aduh Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus saya tidak akan mengkhianati siapa Tuhan Yesus saya dalam pribadi saya. Bayangkan ya, hari-hari begini, PPKM sudah dibuka, tapi kalau kalian masih kosong di dalam jiwa dan tubuhnya, itu perlu dipertanyakan. Ya, kemarin saya dengan gembala dan rabi dan yang lain menikmati Ayana, benar nggak Pak? Karena berapa kali mau diajak saya nggak pernah mau ajak. Sampai saya melihat, ya, ibu gembala baru kali itu los di papan, di bangku ya, di bangku yang lebar begitu besar, ibu gembala bisa merebahkan kepalanya seperti Tuhan Yesus. Ya kan? Untuk menempatkan kepalanya aja tuh nggak bisa. Saya bilang betul juga ya Tuhan. Orang yang kosong adalah orang yang tidak mempunyai satu hal kehidupan yang kuat di dalam Tuhan. Ya kan? Ada mujizat, betul. Tapi bukan menjadi satu patokan mujizat yang harus kita minta, tapi hidup kita ini hampa, nggak bisa. Jadi di sini juga dikatakan kekosongan jiwa itu bisa terjadi karena apa? Kita tidak mau berdoa, kita tidak mau baca Alkitab, kita malas ibadah. Ya, sering kita melihat orang datang beribadah seperti malaikat, setelah pulang dari ibadah karakternya, nah, isi dalam hati. Kemarin saya juga melayani satu orang, ya ibu. Saya sempat sharing setelah melayani dengan sister saya Lucia. Ternyata punya sesuatu impresi yang kuat sekali, Tuhan bicara buat hidupnya. Ya, setelah itu malam kita sharing lagi. Jadi apapun yang sudah saya lakukan sepanjang hari,
Saya akan merekap apa yang Tuhan sudah buat dalam setiap kehidupan dan pelayanan setiap yang saya lakukan. Jadi kalau saya merekap, berarti saya tidak punya kekosongan. Berarti saya mempunyai satu spirit yang semangat. Iya ya Tuhan, kalau Tuhan tidak bawa begini, saya tidak mengerti cara Tuhan untuk membuat satu hal pembelaan demi pembelaan. Saya sempat terkejut. Orang ini adalah orang ring satu yang punya power di kota ini. Tapi dia punya sesuatu hal sikap tetap mengabdi. Walaupun dia punya sesuatu hal kekosongan di dalam jiwanya. Jadi belum tentu ya, saya dekat Pak Rabi, saya bisa kuat. Belum tentu ya. Kekosongan itu dibentuk dengan pribadi kita yang tidak punya tadi keintiman di dalam Tuhan. Belum tentu punya jaminan orang yang ikut saya puluhan tahun, punya karakter, punya sesuatu hal kepenuhan dalam Tuhan. Belum tentu jadi jaminan. Saya melihat satu orang figur, seorang ibu, ya, setelah mengalami pemulihan, dia isi hidupnya dengan hal kebenaran. Bahkan dia buat satu persekutuan doa, ya, sampai di satu titik dia ingin membuat satu hal Natalan, tapi dia sudah mempunyai komitmen mau menabur sekian. Bayangkan kalau mau dibilang siapa diri saya, tidak ada apa-apanya, empty, kosong di hadapan Tuhan dan di hadapan setiap jemaat Tuhan. Ya, sampai di satu titik saya belajar menantang hamba Tuhan di dalam hal memberi, ya, dengan jemaat yang apa adanya. Saya bisa melihat orang yang mengenal Alkitab, orang yang punya keuangan, belum tentu dia punya satu hal ketulusan di dalam hal memberi yang terbaik buat pekerjaan Tuhan. Ya, kadang hitung-hitungannya main. Sama Tuhan tidak boleh main hitung-hitungan. Di satu titik saya melihat orang ini tidak seberapa diberkati Tuhan, tapi dia akan mencukupkan apa yang menjadi pendanaan buat perayaan Natal yang nanti saya adakan. Saya bilang benar Tuhan, ada mujizat. Sampai saya bilang Tuhan, itu orang tidak punya keuntungan lebih, tapi dia bilang akan saya tabur nyicil sampai apapun yang menjadi kebutuhan kita terisi. Orang ini sudah terisi kebenaran firman Tuhan. Yang dia hidupi adalah melakukan kehendak Tuhan dan kebenaran. Kalau orang sudah melakukan kebenaran dan kehendak Tuhan, tidak ada lagi kekosongan, tidak ada lagi mementingkan diri sendiri, tidak ada lagi merasa dirinya apa? Tidak mendapatkan satu hal sukacita. Kemarin sempat Ibu Elizabeth datang ibadah pagi, ya. Saya tadinya mau diem-diem karena streaming Bunda. Bu Lasma ada di mana? Saya bilang ada di Sidoarjo. Tapi artis Korea langsung telepon saya bilang, hey Bunda lagi streaming, jangan telepon-teleponan. Tapi nanti saya akan datang di doa pagi. Baru saya duduk, ternyata Ibu Elizabeth bisa merasakan ada sesuatu hal yang berbeda dalam tubuhnya. Karena apa? Di sampingnya adalah orang yang berbeda, manifestasi sendiri katanya. Terus artis Hongkong saya bilang apa? Dia indigo. Wah kebetulan, saya bilang, ayo kita membaca, ya. Tetapi Bu Elizabeth membaca saya tertawa. Sekalian saya bilang, saya yang baca kamu. Tapi orang yang di dalam Tuhan tidak mungkin bisa dibaca. Karena apa? Yang bisa dibaca adalah orang yang kosong. Ya, mata boleh dua, tapi matanya menuju kemana, arah kemana saya tidak tahu. Seperti lagunya apa? Kekuatan di jiwaku. Jiwa dan tubuh kita sudah kuat dalam Tuhan. Tidak ada apapun juga. Nah, di sini saya melihat kalau Ibu Elizabeth mempunyai satu spirit yang kuat dalam Tuhan, ya, kamu pasti diubahkan dan kamu tidak akan memakai apa yang ada di dalam tubuhmu. Kamu akan memakai tubuhmu untuk kemuliaan Tuhan dan Roh Kudus yang akan memenuhi hidup kamu. Tapi di satu titik, artis Hongkong saya tidak mau kalah set. Dia penasaran Pak Hendri. Sementara saya lagi mobil sampai jam 10 malam telepon. Kebetulan rekan saya lagi tidur istirahat, lagi lelah. Saya telepon paginya, kenapa? Kenapa? Dia penasaran, kenapa saya harus semprot? Jadi orang yang mengerti pribadi saya adalah dia akan memahami ada something wrong di atas orang ini kalau hambanya sudah melakukan penyemprotan. Saya bilang, iya juga ya. Tangan kita diurapi oleh Tuhan. Kita sentuh siapapun, kalau itu ada yang gak beres, pasti ada sesuatu yang harus dinyatakan kemuliaan Tuhan. Saya tidak tahu waktu disentuh rekan
Elizabeth gimana rasanya, ya? Dan saya melihat ada sesuatu hal yang berbeda. Makanya saya kadang berpikir gini loh, hidup yang aku hidupi bukan aku lagi, tetapi Kristus yang ada di dalam hidupku. Kalau sudah ada Kristus, seperti Rasul Paulus katakan, tidak ada lagi kekosongan. Ya, ini ibu yang tadi singgah kamu bukan? Bukan. Belajar kamu membangun semangat gelora dalam dirimu. Ya, karena hari-hari ini engkau banyak menangis. Karena apa? Engkau melihat kondisi dan keadaanmu. Tapi Tuhan minta buat hari ini, jangan sampai kau kosongkan segala apapun energi urapan yang dalam Tuhan ada dalam setiap hidupmu. Tuhan perlihatkan banyak tekanan, tapi kau bisa lewati. Kalau kau bisa melihat kehidupan kamu punya sesuatu semangat di dalam Tuhan. Jadi yang selama ini yang kamu buat, yang kamu tak salah, nanti kamu akan menemukan sukacita yang daripada Tuhan. 5 hari dari sekarang, seperti yang kamu minta tanda miracle, ya, baik secara keuangan maupun cara kehidupanmu, ada sesuatu hal yang akan Tuhan bukakan. Nah, biar segala yang terbaik dari Tuhan kau terima pagi hari ini. Jadi kalau kita lihat, ya, di Matius 12:43 dan 45 tentang hal kekosongan, ya, pasti ada roh jahat masuk dalam diri kita, betul enggak? Kalau orang yang kemasukan roh jahat, itu adalah orang yang masih kompromi dalam hal-hal dunia. Tapi saya melihat, ya, bagaimana binatang ini aja nggak mau dimasuki dengan roh yang bukan dari Tuhan. Kenapa manusia mencari roh yang dari dunia dan mau dimasuki dan mau terlibat di dalam segala spiritual yang bukan daripada Tuhan. Jadi pagi hari ini pergumulan apapun, ya, jangan sampai kita mengosongkan pikiran kemauan kita. Jangan sampai kita berdoa, kita mengosongkan segala apa yang menjadi sesuatu ayat-ayat Alkitab yang untuk kita dikuatkan dan dimampukan sampai kita nol. Jangan. Nah, kalau dilihat, ya, iblis selalu mengembara ke tempat yang dimana dia rasa kosong, ya kan? Pencuri datang, mencuri, membunuh dan membinasakan. Pada hari-hari ini, iblis coba membinasakan jiwa perasaan kita, ya. Karena apa? Kondisi keadaan pandemi kehidupan yang belum tentu menjanjikan satu hal kehidupan yang layak untuk kita dapatkan. Ya, Pak Owen, kamu dari mana? Bromo. Ya, sekarang sudah tidak kerja di Bromo, tapi masih tetap di marketplace tumbuh-tumbuhan organik. Tapi Tuhan minta buat hari ini, fokuskan mata hatimu kepada Tuhan, bukan kepada hal-hal yang dunia. Berapa hari ini kamu ingin mengejar hal-hal yang dunia, tapi Tuhan bilang jangan. Nanti waktunya Tuhan kasih yang terbaik buat hidupmu. Bahkan Tuhan katakan ini tahun pemulihan. Karena berapa hari ini kamu punya satu passion, haus dan lapar akan Tuhan, ya. Sampai kamu mencari, membaca, menambah lagi pengetahuan, itu tidak ada artinya. Bawa dulu kamu di bawah kaki Tuhan. Nanti Tuhan sendiri yang memberi hikmat buat Pak Owen, ya. Dan Tuhan tetapkan buat tahun ke depan kamu tidak akan bekerja, tapi kamu punya satu dunia marketplace di mana kamu tanpa susah untuk melakukan segala apapun. Pekerjaan, hikmat, berkat akan datang dalam setiap kehidupan Pak Owen, biar terjadi untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Nah, di sini juga dikatakan kalau kekosongan kemarin dari artis pasukan Hong Kong, ya, tentang apa? Doa, mengaku, terus doa yang saling mendoakan baru terjadi mujizat. Mengaku adalah tentang hal pertobatan, ya. Jadi belum tentu kita takut Tuhan, tapi kita tidak punya pertobatan tiap hari, belum tentu. Apalagi kemarin sharing, ya, ada satu konflik dengan putrinya. Saya bilang berarti orang belum dipulihin. Kalau orang yang sudah dipulihin, dia nggak akan konflik dengan siapapun juga. Kondisi boleh membuat dia tertekan, tapi tidak boleh membuat kita merasa ditekan. Terkadang orang merasa ditekan, ingin lari,
ingin kabur. Betul nggak? Lari dan kabur belum tentu menyelesaikan permasalahan. Jadi yang Tuhan katakan buat pagi hari ini adalah tentang bertobat. Adalah berbalik 180 derajat dari setiap kehidupan karakter kita yang tidak dalam Tuhan. Semua yang baik, semua yang manis, semua yang sedap didengar, pikirkanlah itu semua. Ada enggak? Harus mesti ada. Ya, saya kembalikan, saya sindir lagi nih rabi saya karena orangnya terlalu lempeng. Saya akan belajar menuju seperti rabi saya lempeng, tapi susah juga, saya gampang dibelokin. Pak Wadon pun juga sama, pasti bukan orang yang lempeng. Karena apa? Masih kompromi, bener gak Pak? Ibarat katanya kasarnya gini loh, gue masih tinggal di bumi Pak Rabi. Nih, ketukannya masih punya bunyi. Dipukul aja masih bisa rasa sakit. Betul gak Pak Rabi? Pak Wadon aja sama saya beda tipis kok, udah bercanda. Tapi gak bisa begitu. Tapi memang mesti ada kehidupan. Kita pelintir-pelintir tetap aja nih rabi saya tetap standby loh. Pasukan Tuhan yang tak terkalahkan. Saya bangga melihat bagaimana Pak Rabi ini hari lepas hari, walaupun punya sukacita, sukacitanya ditahan. Kalau kita tertawa los, betul gak? Pak Rabi tidak. Jadi saya belajar kemarin dari pagi sampai sore ya, di kendaraan, saya melihat Pak Arya, bukan Pak Arya ya, Pak Min, Pak Mei, ya toh, sudah ngocolnya begitu, udah bawa mobilnya begitu kacaunya, tetap lu rabi saya tenang, tenanglah jiwaku ya kan, dalam naungan sayapmu, benar-benar lu gak tergoyahkan. Ibu Gem cuman darah Yesus ditegur dimarahin. Ini kita bisa melihat. Orang yang di dalam kendaraan yang tenang hanya Pak Rabi. Saya sedikit ngantuk, jadi apapun yang penting nyampe. Pak Min sampai bilang gini, pasti pulasnya gak komplain. Ya enggak lah, karena beda tipis. Ya itu kalau bawa kendaraan 15 dan 16, itu satu hal sukacita sampai tujuan. Jadi kalau kita dipanggil pada saat itu, ya cuma menghadap Tuhan dan menghadap yang lainnya lagi. Benar gak? Karena apa? Di titik perjalanan dari Sidoarjo mau ke Terawas, selalu punya kendaraan berhadapan dengan orang-orang yang mengendarai mobilnya itu antik. Kebetulan mobilnya Pak Martin lumayan good lah. Test drive-nya boleh lah, karena mobil masih baru ya. Jadi terima kasih Pak Martin untuk mobilnya kita nikmatin bersama-sama ya. Menikmati AC-nya, menikmati cara mengendarai Pak Min dengan secara sekuat, semampu itu mobil punya hal kekuatan. Nah, kita belajar yuk seperti Rabi. Maaf kalau saya singgung lagi nih Rabi. Kondisi apapun tetap bertahan. Tidak ada sepatah kata pun keluar kata-kata yang tidak membangkitkan. Kita sudah pleset, dia gak akan pleset. Benar-benar ahli Taurat ya. Pegang semua Alkitab sesuai perjanjian lama dan perjanjian baru. Mau digodain apapun tidak akan berubah sikap hatinya. Bayangin, hari-hari begini belum tentu kita punya satu hal kekuatan ya untuk tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Nah, yang pertama tentang kekosongan pertobatan. Yang kedua tentang roh jahat. Kenapa roh jahat ada di dalam setiap manusia? Karena apa? Manusia dikuasai pikiran, kemauan, perasaannya. Makanya untuk menjaga kemauan, pikiran, perasaannya itu kan gak gampang. Ya kan? Bisa gak 24 jam kita tidak dirasuk roh jahat? Gak mungkin. Ngebut aja itu udah roh jahat loh Pak Walden. Ya, gak boleh ngebut. Saya tahu Pak Rabi bukan orang tipe pengendara ngebut. Ya, bagaimana Pak Walden bisa lolos dari kecepatan? Betul gak? Lewat, cuman kecolek sedikit doang mobilnya. Betul gak? Tidak sampai nyawanya hilang. Karena apa? Tuhan masih sayang. Tuhan kasih kesempatan. Lucunya mobil masih baru grace lagi kan. Test drive-nya saya gak tahu saking keenakan itu jalan tolnya. Gitu kan. Cuma saya dengar waktu kesaksiannya, wah mujizat. Ternyata tidak ada apapun ya tanpa seizin Tuhan. Awal dulu lewat. Untung ibu tidak menyandang JD ya bu. Masih tetap punya nyandang EY. Jadi buat hari ini ya, biar kita mengosongkan diri kita. Bukan karena kita punya kekuatan,
Nah ini yang dikatakan apa? Roh jahat di dalam satu hal kenyamanan. Kadang kita gas apa mikir segala sesuatu apapun. Apalagi kita tidak melihat Tuhan yang ada di depan kita. Contoh kemarin terbelesi. Saya punya satu hal pesan Tuhan. Kalau pesan Tuhan disampaikan saya nggak akan tahu dan nggak akan mengerti. Ternyata direkam. Ya, Bapak ini kaget. Dia sudah mendapatkan satu impresi sebelum kejadian. Tapi lucunya, ya Tuhan berkati dengan cara yang luar biasa tanpa dia punya basic yang dia miliki. Tapi namanya sudah bonus, sudah jatah kita, ya. Apapun tidak akan bisa goyah. Mau kerja apapun, kalau bukan yang daripada Tuhan, tidak mendapatkan maksimal hasilnya. Kemarin Bu Gembala juga kesaksian. Nah ini rabi lagi. Jam tangan mau kan berapa hari tutup, betul kan? Ternyata punya perkataan kekosongan di dalam menjual jam tangannya. Ternyata dia bilang apa? Satu hari itu ditutup dengan omset yang sekian. Bukan karena Pak Rabi seorang pelayan Tuhan atau hamba Tuhan, tapi punya sikap. Karena apa? Janji Tuhan ya dan amin. Makanya orang yang percaya tidak bergeser hidupnya. Dia akan melihat tanda-tanda dalam setiap hidupnya. Jadi jangan ada roh jahat. Kita harus bertobat. Dan jangan sampai kita mengosongkan kehidupan kita di dalam hal-hal yang bukan daripada Tuhan. Nah bagaimana kita mengisi kekosongan dalam setiap kehidupan kita? Terkadang manusia melakukan seperti agamawi, ya. Sepertinya ibadah tapi hatinya beda. Datang rame-rame tapi pikirannya berbeda. Tapi perubahan pertobatannya enggak gitu juga ada. Ya, terkadang juga orang punya karunia belum tentu sesuai dengan karakternya. Ya, orang punya karunia kalau dia bisa melihat hari-hari dengannya, baru kita bisa nilai orang ini spesial di hadapan Tuhan. Ya, kadang orang mimbar menjadi hal yang suci, di luar mimbar belum tentu menjadi hal yang suci. Banyak saya lihat hari-hari gini yang mengaku dirinya nabi dan manabia. Zoom, YouTube dibuat sebegitu maksimal supaya apa? Ngetop. Tapi hari-harinya belum tentu menjadi satu standar dalam setiap hidupnya. Di belakang baju pink, kamu pakai kemeja jeans. Ya, nah itu benar dicolek Ibu Elizabeth. Tuhan katakan, jangan pakai kekuatanmu hari ini, pakai kekuatan Tuhan. Kalau kamu sadar siapa dirimu, kalau kamu mengerti akan integritas dalam dirimu, kamu tidak cepat gusar. Ya, kamu menargetkan dalam setiap apapun yang kau lakukan dan kau kerjakan harus selesai. Tuhan bilang belum waktunya. Kamu menyelesaikan apa yang menjadi satu hal keputusan dalam hidupmu. Sudah berumah tangga? Jangan buru-buru mengambil keputusan. Ya, walaupun kamu punya berapa koleksi laki-laki, minta petunjuk kepada Tuhan. Jangan targetmu buat tahun ini. Mesti hati-hati. Karena perkawinan itu sekali seumur hidup. Jangan sampai kamu gagal. Walaupun orang tuamu menginginkan, tapi keputusan Tuhan yang terjadi. Dan Tuhan minta buat engkau hari ini, jangan suka lari-lari dari kenyataan. Ya, fokus duduk diam di bawah kaki Tuhan. Kalau kamu nggak mampu, nggak sanggup, cari orang yang bisa mendengar, menguatkan dalam setiap kehidupanmu. Dan Tuhan katakan tahun ini selesai permasalahan dalam setiap kehidupanmu. Dan Tuhan katakan, oh dalam 4-5 hari ke depan ini, ya, sepertinya ada kekacauan. Jangan anggap itu kekacauan. Anggap aja itu satu hal proses buat Tuhan lihat karakter Tuhan ada dalam hidupmu. Engkau diberkati, engkau diurapi dalam nama Tuhan Yesus. Nah di sini juga dikatakan supaya kita tidak lebih dari manusia yang masa lalunya. Kita harus punya hal perubahan. Maaf ini statement jam mepet sekali. Saya mempersingkat saja ya, karena jam 9 ya Rabi ya, akan lanjut selanjutnya. Nah di sini saya akan teruskan bagaimana agar kita dipenuhi dan tidak kembali roh jahat masuk. Kita harus mengisi hidup kita dengan apa? Firman Tuhan. Kita harus mengisi dengan apa? Doa, puja dan penyembahan.
kita harus mengisi hari-hari kita dari pagi, siang, dan malam. Supaya apa? Iblis tidak bisa mengintimidasi kita. Ya, supaya kita tidur dalam keadaan tenang. Waktu Tuhan panggil, kita didapati tidak bercacat, tidak bercela. Karena kita tidak tahu Tuhan mau panggil waktu tidur, atau Tuhan mau panggil waktu kita sakit, Tuhan mau panggil waktu kita berjalan, atau Tuhan mau panggil dalam berbagai macam apapun area dalam setiap kehidupan kita. Nah, di sini juga dikatakan supaya kita menundukkan diri dan kita taat akan pimpinan daripada Roh Kudus. Miliki kepekaan akan Roh Kudus yang pagi, siang, malam yang tidak pernah berhenti. Nah, di sini juga dikatakan kita harus kembali kepada kasih mula-mula. Di Kisah Rasul 4, ya. Bagaimana cara hidup jemaat mula-mula. Dan Ibrani 10 ayat 25. Jangan tinggalkan pertemuan-pertemuan ibadah sejati. Ya, karena di situ kita saling menguatkan. Supaya apa? Kita terisi penuh bejananya. Kebetulan setiap pagi di gereja ini yang dipimpin oleh Rabi jam 4. Nah, kalau mampu bisa bangun, ya toh, tergabung dalam Zoom. Supaya apa? Kita tidak kosong. Supaya kita punya satu hal kekuatan. Zoom pagi adalah renungan dan kita men-sharingkan satu dengan yang lainnya. Jadi saya akan rangkum buat hari ini. Bagaimana Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kekosongan yang pertama supaya kita sembuh adalah kita mengaku dosa kita, ya kan? Supaya kita bisa melihat cara Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dan yang pertama, bagaimana doa kita nggak didengar dan dijawab. Yesaya 59 ayat 1. Penghalangnya adalah dosa kita. Jadi Tuhan tidak akan mendengar kalau orang-orang yang mempunyai satu hal, prinsip karakter yang keras yang bukan daripada Tuhan. Tuhan katakan buat Pak Martin pagi hari ini, ya, engkau bisa melewati masa-masa krisis dalam hidupmu, ya, karena engkau sedang melihat setiap momen targetmu yang ke depan kok enggak sampai di puncak titiknya. Tapi Tuhan katakan di musim bulan 11 ini kamu akan melihat proyek yang Tuhan buat dalam hidupmu, kebanjiran, ya. Jadi ini ada 5 kali lipat kali ganda berkat Tuhan mengalir dalam setiap hidupmu. Bahkan Tuhan katakan kau akan masuk dalam satu tender, ya. Bagaimana Tuhan akan berkata bahwa engkau didapati bisa memenangkan setiap proyek-proyek yang untuk engkau tangani buat marketplace yang ke depan. Bahkan Tuhan tahu, ya, sebagian yang kamu katakan di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan izinkan tahun ini aku tembus goal dalam hal marketplace, kamu akan memberi yang terbaik. Tuhan sudah perhitungkan. Bahkan buat tahun ke depan kamu sudah plan dengan nyonyamu Imelda, ya, mau refreshing kembali. Jadi halimunan keberapa saya tidak tahu, tapi Tuhan katakan di dalam punya keunitian, di dalam kau punya kasih yang dari Tuhan, kau akan melihat perbedaan hidupmu buat hari-hari yang ke depan. Jadi Tuhan katakan buat tahun ini engkau akan mendapatkan satu kelolosan lagi dalam setiap proyek yang Tuhan akan tempatkan dalam setiap usaha kamu. Bahkan kamu punya marketplace yang lainnya, ya, cuma lompatan aja tapi cuannya gede. Nanti kalau udah cuannya gede, tolong bisik di telinga saya, traktir bakso aja. Kita dengan Pak Rabi dan Pak Walden siap ready deh dengan Nyonya dan putrinya, ya. Oke, kita akan selesaikan firman, kita akan pujian. Mari kita bangkit berdiri. Kalau ku hidup, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Tuhan tak bisa menjauhkanku dari
Amin. Oke, shalom, silakan duduk. Tuhan Yesus berkati. Saya nanti masih ada punya waktu, siapa yang mau didoain bisa ya, karena ada satu hal dan lain hal. Oke, Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdiri, Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Mari kita angkat kedua tangan kita. Tuhan berkati kembali kehidupan hamba-Mu, Ibu Lasma, dimanapun Tuhan, Engkau mengutus beliau untuk melayani. Tuhan, kembali Engkau mengurapi dengan kuat kuasa Roh Kudus, supaya semakin banyak orang yang boleh mengenal Kristus. Dan kami percaya Tuhan, setiap kami yang sudah beribadah pada pagi hari ini, kami rindu, kami yang beribadah di rumah sekalipun Tuhan, kami juga rindu hari ini, kami boleh menerima berkat yang daripada-Mu. Allah Roh Kudus, Engkau yang menyempurnakan ibadah pada pagi hari ini, dan kami kembalikan semua rasa syukur kami, hormat kami, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Seluruh sidang jemaat, terimalah berkat pada pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah, kebaikan, perlindungan dan penyertaan